Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana membuat studio untuk merekam stop motion movie. Di sini saya menggunakan kardus bekas Magicom yang ada di kos saya. Nah, nanti di bagian atas kardus ini kita lubangi, ada 2 lubang. Lubang yang pertama ini buat kamera HP dan yang lubang satunya nanti buat lampu. Nah, untuk meletakkan kamera HP jangan lupa dikasih garis peletakan HP sehingga nanti kita ambil sewaktu-waktu HP-nya dan kita kembalikan lagi ke atas kardus supaya posisinya tetap pada tempatnya semula dan kameranya tidak bergeser atau gambarnya tidak bergeser. Di dalam kardus maka nanti lampunya seperti itu. Lampunya saya gantungkan biasa aja, cuma ditaruh di dalam lubang tadi. Ini lampunya tipe jari. Saya tidak tahu berapa watt, yang penting cukup terang aja. Nah, jangan lupa nanti ditaruh kertas putih sebagai alasnya atau sebagai backgroundnya. Dan nanti kertas putihnya ini harus dilem bagian bawahnya untuk menghindari supaya ketika nanti kita mau memindahkan gambar, maka si kertas putih itu tidak akan bergerak dari tempatnya. Nah, kardus ini berukuran sisi dengan panjang 30 cm. Oh ya, ini ternyata atasnya juga 30 cm. Berarti 30 cm persegi. Ketika gambar kamera HP kita taruh di atasnya, maka terlihat gambarnya seperti ini. Nah, di bagian tepi masih terlihat bagian kardus, maka nanti untuk pengeditan videonya bisa kita crop ya. Itu bagaimana menyiapkan tempat studionya. Untuk membuat animasinya atau gambar-gambar yang mau kita taruh, kita bisa menggunakan CorelDRAW. CorelDRAW di sini berfungsi sebagai tempat untuk membuat sketsa ceritanya. Jadi, sebagai contoh ini saya ambil dari beberapa gambar dan nanti saya bagi menjadi beberapa halaman yang dimana setiap halaman itu nanti bisa kita buat alur ceritanya. Nah, setelah gambar-gambar itu tadi sudah fix, kemudian kita ekspor gambar tersebut ke dalam bentuk PDF semuanya. Setelah kita ekspor baru nanti di print. Nah, setelah di print baru nanti diguntingi. Setelah digunting baru nanti bisa dipakai untuk membuat stop motion. Setelah gambar-gambar tadi sudah kita gunting, langkah selanjutnya adalah memfoto setiap gerakan-gerakan gambar seperti yang sudah saya lakukan ini. Supaya gerakan gambar di dalam video yang kita hasilkan bagus, maka jangan memindahkan gambar terlalu jauh dari posisi awalnya. Kemudian langkah terakhir yang kita lakukan adalah menggabungkan kumpulan foto-foto tersebut menjadi sebuah video dengan bantuan aplikasi pengedit video, di mana di sini saya menggunakan aplikasi Filmora untuk mengedit. Karena aplikasi ini cukup enteng untuk laptop saya, jadi saya menggunakan aplikasi ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengimport file yang sudah kita pindahkan ke laptop. Kita tunggu prosesnya. Ketika sudah selesai, maka kita langsung saja klik Ctrl A, kemudian langsung diseret ke layar. Nah, setelah itu kita atur waktunya. Oh ya, sebelum itu ternyata di foto saya ternyata bentuk fotonya masih potret. Kemudian untuk mengubahnya menjadi landscape, kita ubah dengan mengklik rotasi, dan ternyata di fitur ini tidak bisa secara serentak diubah ke bentuk landscape, jadi saya harus mengubahnya satu persatu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mengubah durasi videonya atau mengubah durasi fotonya. Di aplikasi tertulis durasinya adalah 5 sekon.
namun kita mengubahnya menjadi 0,7 second. Setelah itu klik apply to all untuk mengaktifkan semua gambar, durasinya menjadi 0,7 second. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita ekspor gambar-gambar tersebut menjadi sebuah video utuh. Kemudian kita pilih setting, kemudian frame rate-nya kita ubah menjadi 24, kemudian kita klik OK, kita tunggu proses instalasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memotong bagian sisi kanan kiri karena di situ masih terlihat bingkai kardusnya. Caranya adalah file yang sudah kita ekspor tadi kita import lagi ke dalam aplikasi, kemudian kita pilih fitur crop. Setelah itu kita pilih manual, kita atur kanan kiri sehingga background kardusnya tertutupi. Nah, setelah itu kita bisa mengatur warna videonya, dimana saya di sini menggunakan ini Batman. Ini terlihat gambarnya seperti ini ya, video sinematik. Nah, setelah itu kita ekspor lagi dengan cara yang sama seperti langkah sebelumnya. Ya, terima kasih. Itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membuat video stop motion dengan barang seadanya. Dan hasilnya seperti ini, bisa kita lihat. Oh ya, teman-teman bisa menambahkan suara atau lagu ke dalam video tersebut, dan hasilnya nanti akan seperti ini.